Strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 8 yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence ya. Yang pertama itu adalah kecerdasan jasmaniah atau kinestetik, yang atau disebut juga dengan cerdas jasmaniah adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh bagian tubuh menyelesaikan masalah atau membuat sesuatu. Kemudian di sini ada strategi pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan jasmaniah kinestetik dapat dilihat dari yang pertama studi lapangan, yang kedua bermain peran, kemudian yang ketiga berpantonim, yang keempat menyelidiki bagian-bagian benda, yang kelima menggunakan bagian-bagian tubuh untuk menulis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan linguistik atau verbal ya. Kecerdasan linguistik verbal atau dikenal dengan istilah pinter kata adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan secara tepat dan akurat. Di sini itu adalah strategi pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan linguistik verbal dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sumbang pendapat. Yang kedua itu adalah storytelling. Yang ketiga itu adalah menulis jurnal. Yang keempat membaca biografi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kecerdasan logis matematis ya. Kecerdasan logis matematis atau dikenal dengan istilah cerdas angka termasuk kemampuan ilmiah ya, sering disebut dengan berpikir kritis. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan logis matematis dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Merupakan kemampuan kognitif untuk mengatakan sesuatu dengan penuh keyakinan karena bersandar pada alasan yang logis dan bukti empiris yang kuat. Yang kedua itu adalah bereksperimen. Secara sederhana yang dimaksud dengan eksperimen di sini adalah mengetes atau menguji ide-ide pendapat. Yang ketiga adalah pertanyaan Socrates. Dalam pertanyaan Socrates, guru berperan sebagai penanya dan perlu didik sebagai penjawab. Yang keempat, penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah adalah proses mental yang merupakan bagian dari proses masalah yang lebih luas, yang mencakup temuan dan pembentukan masalah. Yang keempat itu di sini adalah kecerdasan visual spasial ya. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk, termasuk kemampuan untuk prestasikan dimensi yang digunakan untuk menumbuhkan mempresentasikan dimensi ruang yang tidak dapat dilihat. Nah, di sini tuh ada strategi pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan mengembangkan kecerdasan visual spasial dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, membuat potongan kertas berwarna-warni. Yang kedua, mewarnai gambar. Yang ketiga, membuat sketsa. Yang keempat, beberapa aktivitas untuk kelas-kelas rendah. Kemudian di sini yang kelima, kecerdasan naturalistik ya. Kecerdasan naturalistik ini adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi pola-pola alam. Orang yang memiliki kecerdasan naturalistik yang kuat mempunyai ketertarikan pada dunia luar atau dunia binatang, dan ketertarikan ini muncul sejak dini. Di sini strategi pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan visual spasial dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada belajar melalui alam
atau learning through nature ya. Pergi keluar ruangan dan menikmati pemandangan alam merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan yang harus dijadikan sebagai pengalaman yang aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu adalah jendela belajar Windows Learning. Yang ketiga, menggunakan tanaman sebagai alat peraga. Yang keempat, memelihara binatang dalam ruang kelas. Yang kelima, meniru bunyian binatang. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kapasitas untuk berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik. Nah, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kecerdasan musikal. Dapat dilihat sebagai berikut. 1. Diskografi. Diskografi adalah suatu dan pencatatan perinci tentang rekaman suara yang dilakukan oleh seniman atau aliran musik tertentu. 2. Musik instrumen. Musik instrumen sendiri adalah suatu aktivitas yang diadaptasikan dengan suara musik untuk mengiringi pelaksanaan pembelajaran. 3. Bunyi dan orang. Guru dapat memperkenalkan berbagai bunyi-bunyi orang, binatang, atau benda sehingga peserta didik mengenal suara yang diperdengarkan. Yang keempat, bentuk bunyi. Suara orang, suara binatang, dan bunyi benda-benda dapat diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat membedakan bunyi dan suara tersebut. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah yang merujuk pada kesukaan untuk menyendiri, mengatur aktivitas, dan mampu bekerja sendiri. Nah, ada beberapa strategi pembelajaran yang dipandang dapat mengembangkan kecerdasan intrapersonal. Dapat dilihat sebagai berikut. 1. Melakukan tugas mandiri. Belajar mandiri dipahami sebagai kemampuan untuk mengambil belajar seseorang. 2. Melakukan refleksi. Refleksi merupakan indikasi dari pembelajaran yang mendalam. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan adalah proses menentukan sesuatu yang diinginkan, merencanakan bagaimana untuk mendapatkannya, dan kemudian bekerja menuju tujuan tersebut. 4. Penunjukan bentuk aktivitas. Bentuk aktivitas adalah bagi pendidik anak usia dini dan pendidikan sekolah dasar untuk kelas-kelas rendah. Salah satu aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan intrapersonal adalah menunjukkan bentuk aktivitas melalui gambar atau video. Yang kelima, mengungkapkan rasa. Mengungkapkan rasa adalah menggali sesuatu yang terkandung di dalam pikiran dan hati mereka ketika memandang. 6. Membuat identifikasi diri. Membuat identifikasi diri adalah adanya pengetahuan tentang karakter yang menonjolkan yang memiliki seseorang. 8. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan non-verbal, dan mampu menyelesaikan gaya komunikasi secara tepat. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal. Dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan aktivitas jigsaw adalah salah satu tipe belajar komparatif yang menentukan kerjasama dan membagi tanggung jawab dalam bentuk kelompok. 2. Mengajar teman sebaya. Mengajar teman sebaya adalah dapat dipahami sebagai peserta didik yang berasal dari kelompok sosial atau kelas yang sama, yang belum memahami sesuatu yang dipelajarinya, kemudian saling membantu, baik dalam belajar bersama maupun untuk saling mengajar satu sama lainnya. 3. Teamwork. Teamwork adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tim untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 9. Kecerdasan eksistensial
adalah kemampuan untuk menetapkan diri dalam hubungannya dengan suatu kosmos yang tak terbatas dan sangat kecil, serta kapasitas untuk menetapkan diri dalam hubungannya dengan fitur-fitur eksistensial dan suatu kondisi manusia. Adapun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan eksistensial adalah 1. Memberikan respon pada suatu peristiwa adalah suatu kejadian penting dalam kehidupan masyarakat, merupakan suatu cara untuk ikut terlibat dalam mengkaji dan memahami peristiwa tersebut. 2. Menciptakan panggung beramal. Menciptakan panggung beramal adalah salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang biasa dilakukan peserta didik di luar jam pelajaran. Baik, sekian video hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.